Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara semuanya, Jemaat Philadelphia, khususnya juga kelompok PA Bunga Bakung. Sore hari ini saya sudah sampai di rumah Ibu Imam Sukono, tempat biasa kita melakukan PA kelompok Bunga Bakung. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan bahan PA minggu kemarin. Kalau kemarin kejadian 40, hari ini kita belajar dari kejadian 40 ayat 1 sampai dengan 36. Kita akan bersama-sama untuk mengawali PA pada sore hari ini dengan satu pujian lagu bahasa Jawa Kitung Lama, Saibo Gunging Nikmatnya. Kita akan ikuti dan menyanyi bersama dari rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Sorgawi, kami bersyukur untuk waktu ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama kembali mempergumulkan kebenaran firman-Mu yang kami lanjutkan dari kitab Kejadian 41 ayat 1 sampai dengan 36. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat memahami dan itu dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi biarlah kebersamaan kami di tempat kami masing-masing senantiasa dapat terwujud sehingga kami dapat saling menopang, saling mendukung di dalam segala hal, sehingga apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami itu bisa kami nyatakan dalam hidup ini. Kami serahkan waktu ini kepada Tuhan, terlebih Ibu Imam yang akan membacakan bahan PA. Berkat Tuhan senantiasa Tuhan anugerahkan kepada beliau. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bu Imam. Selamat sore juga Bu Pendeta Retno. Sehat? Puji Tuhan sehat. Iya, hari ini Senin ya Bu ya? Ya benar. Ya, biasanya kita PA Bunga Bakung ya? Ya. Ya, tapi sudah 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun ya? Ya, tidak bisa PA, tapi kita sudah mulai PA melalui online, tidak masalah. Yang penting kita bisa belajar firman bersama-sama, nggih. Nah, silakan Bu Imam untuk menyapa saudara-saudara yang sudah 1,5 tahun nggak ketemu, monggo.
Selamat sore saudara-saudaraku, rekan jemaat CP, juga PA Bakung. Lama kita tidak jumpa dan kini baru bisa berjumpa melalui omong-omong dengan Ibu Pendeta Retno Dwi Astuti di Rumah Terban. Salam ya Bapak Ibu, yang sehat tetap jaga sehat, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita bersama-sama gilut-gilut pangandikanipun Gusti nanti dengan membaca Kejadian 41 ayat 1 sampai 36. Mari kita buka Alkitab kita sebagaimana tadi sudah disampaikan, Kejadian 41 ayat 1 sampai dengan ayat 36. Mimpi Fir'aun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya. Lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari sungai Nil itu. Buruk bangunnya dan kurus badannya. Lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari 1 tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Fir'aun murka kepada pegawainya dan menahan aku dalam rumah pegawai istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu, masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing, dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segera ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun." Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf,
Dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama, buruknya seperti semula, lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 kelaparan, 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan sampai binasa karena kelaparan itu. Demikianlah bacaan kita, Kejadian 41 ayat 1 sampai dengan 36. Bapak Ibu, pada sore hari ini Bunga Bakung ada pertemuan dengan Ibu Pendeta Arno dan Pak Jemaat lainnya dengan Kejadian 41 ayat 1 sampai 36 dengan judul Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Ketika seorang berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan, maaf Bapak Ibu, tolong dibuka Alkitabnya. Kejadian bab 41
ayat 1 sampai 36. Saya ulang kembali. Ketika seorang berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan, maka ia ingin segera lepas dari kondisi tersebut. Demikian juga Yusuf ketika dia dalam penjara. Walaupun dalam penjara, ia diberi kewenangan untuk mengurus isi penjara tersebut, tetapi apapun ia tetap di penjara. Itulah sebabnya ketika ia telah menolong juru minum dan juru roti menerjemahkan mimpi, Yusuf berharap agar juru minum mengingat kebaikannya dengan cara menceritakan kepada Firaun. Yusuf berpikir, jika juru minum menceritakan kepada Firaun, ia akan dikeluarkan dari penjara. Tetapi yang terjadi, juru minum melupakan kebaikan Yusuf. Keinginan manusia berbeda dengan kehendak Tuhan. Bacaan sore hari ini merupakan sebuah jawaban atas harapan Yusuf. Walaupun Yusuf memiliki keinginan, juru minum menyampaikan peristiwa Yusuf mengartikan mimpi pada saat juru minum dikeluarkan dan diangkat menjadi juru minum lagi, tetapi Allah berkehendak lain. Pada waktu itu, Firaun mendapatkan mimpi bahwa dirinya berdiri di sungai Nil dan ia melihat 7 ekor lembu yang indah dan bagus keluar dari sungai tersebut dan makan rumput di tepi sungai. Pada sisi yang berbeda, ia juga melihat ada lembu-lembu kurus badannya berdiri di samping lembu-lembu tadi. Lalu lembu-lembu kurus itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah tadi. Setelah terjaga dan tertidur lagi, ia bermimpi untuk yang kedua kalinya bahwa ia melihat 1 tangkai 7 butir gandum yang baik. Lalu ia juga melihat butir gandum yang layu dan bulir gandum yang layu menekan ke-7 bulir yang baik tadi. Kedua mimpi tersebut membuat gelisah. Itulah sebabnya Firaun mengundang semua orang yang berilmu dan para ahli dan menceritakan mimpinya supaya diterjemahkan. Tak satu pun orang yang dapat menerjemahkan. Pada waktu itu, juru minum baru mengingat kebaikan Yusuf dan ia menceritakan apa yang pernah dialaminya. Firaun segera meminta untuk memanggil Yusuf keluar dari penjara. Ketika Yusuf sampai di hadapan Firaun, diceritakan mimpinya dan Yusuf menjelaskan arti mimpi Firaun. Arti mimpi tersebut adalah akan datang 7 tahun kelimpahan dan kemudian akan datang 7 tahun kelaparan atas negeri Mesir. Oleh karena Firaun telah mimpi kedua kali, maka hal tersebut sudah ditetapkan oleh Allah. Artinya akan segera terjadi arti mimpi tersebut. Setelah mengartikan mimpi Firaun, Yusuf menyampaikan strategi apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi masa kelaparan. Melalui bacaan ini, kita mendapatkan pesan. 1. Keinginan kita seringkali berbeda dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya tetaplah bersabar. Jika keinginan kita itu baik, maka waktu yang tepat Tuhan pasti memberikan itu kepada kita tepat pada waktunya. Seperti ketika Yusuf ingin segera keluar dari penjara, tetapi dilupakan juru mimpi dan baru dikeluarkan dari penjara lama setelah Firaun bermimpi dan memanggil semua orang berilmu tidak dapat mengartikan mimpinya. 2. Jangan hanya mengingat kebaikan orang lain saat kita memerlukan, ketika kita tidak memerlukan lupa. Sebagaimana juru minum, ia mengingat kebaikan Yusuf ketika ia membutuhkan. Ketika dia tidak membutuhkan, ia tidak mengingatnya.
Semoga kita dapat belajar dari sikap Yusuf dan juru minum. Amin. Ya, terima kasih Bu Imam. Ada 2 hal tadi yang menjadi pesan bagi kita dan kita berharap itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya memang tidak mudah ya, kadangkala kita ingin apa yang kita harapkan itu segera terlaksana nggih, padahal Tuhan itu mempunyai waktu yang tepat untuk memberikan itu. Maka kita tetap harus bersabar. Misalnya ada yang sakit pengennya cepat sembuh, tapi kadangkala memang Tuhan mengizinkan supaya kita sakit dulu, supaya kita semakin bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya, dan kemudian kita menjadi sehat tepat pada waktunya nggih Bu. Nggih, itu yang pertama. Jadi kita harus sabar. Nggih, yang kedua, jangan seperti juru minum tadi ya, yang kalau sudah mendapatkan kebaikan lupa. Nanti kalau butuh baru ingat. Nah, jangan seperti itu. Tapi kita harus selalu mengingat kebaikan orang lain seperti bahan PA minggu yang lalu. Ya, terima kasih Bu Imam, dan semoga ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu Jemaat Philadelphia, dan mungkin juga kalau ada yang mengikuti PA kita, ini juga bisa menjadi berkat ya Bu ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu Bu Imam. Monggo. Kita berdoa, Ibu yang berdoa atau saya yang berdoa? Oh nggih, ya kita berdoa dulu nggih Bu nggih. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan sore hari ini kami boleh belajar terkait dengan kisah Yusuf dan juru minum. Ajarkan kami untuk sabar ketika kami mengharapkan sesuatu yang kami harapkan, karena Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Ajarkan kami juga terus mengingat kebaikan sesama kami, tidak hanya ketika kami membutuhkan saja. Kami serahkan sepenuhnya segala kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kesehatan yang dari Tuhan senantiasa kami harapkan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berikan kesabaran, karena kami yakin Tuhan memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Tuhan, kami akan mengakhiri PA sore hari ini. Biarlah kami juga terus terberkati, dan minggu depan kami boleh melanjutkan bahan PA kami. Ampuni akan segala kekurangan dan dosa kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bu, sebelum selesai Ibu silahkan untuk menutup PA, mungkin pesan apa, tetap jaga kesehatan atau apa, monggo Ibu ngendika ya. Buat saudaraku jemaat Philadelphia, juga PA Bakung, biarpun kita tetap dalam keadaan suasana pandemi, tetapi kita juga tetap harus melaksanakan seperti biasanya. Harus tiap Senin kita seakan-akan di rumah itu ada PA Bakung, Kamis juga ada, Minggu sudah dipimpin Ibu Nadia Stuti. Jadi jangan sampai kita melupakan segala sesuatunya untuk keperluan Tuhan yang harus kita belajar, berjuang, melaksanakannya dalam kehidupan kita untuk sehari-harinya. Jangan hanya memikirkan masalah pandemi, karena itulah firman Tuhan jalan hidup kita semuanya. Ini Bapak Ibu, kita harus taat pada prokes, jaga kesehatan masing-masing. Untuk saudara-saudara kami yang sakit, jangan putus asa, karena kita punya doa mohon pada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tepat pada waktunya kita mesti diberi sembuh. Amin. Iya, terima kasih. Selamat sore Bu, selamat jumpa kembali di hari Senin yang mendatang. Tuhan memberkati kita semuanya, nggih.